Yo, halo semuanya. Di sini balik lagi ke Coba Podcast. Nah, sekarang nih kita mau ada narasumber lagi nih dari pedagang pinggir jalan. Yang kebetulan masih temen gue juga, masih orang deket gue juga. Di sini gue bakal ngebahas tentang gimana sih cara lu survive untuk berdagang di masa pandemi ini yang banyak banget peraturannya, PSBB lah segala macem. Apakah masih bisa untuk dagang gitu, untuk menghidupi keluarganya? Di sini kita udah ada nih si Husen. Ya, Halo. gimana Sen? Dagang gimana sekarang di masa pandemi ini Sen? Lu kenal diri dulu dong, kenal diri. Nama gue Husen. Kebetulan gue pedagang pinggir jalan yang biasa orang sebut pedagang kaki 5. Padahal kaki gue cuma 2. Waduh. Bukannya kaki 3. Larutan. Nah, gimana Sen? Lu nanggapin pandemi ini gimana Sen buat lu dagang Sen? Maksudnya lu masih bisa survive kah atau gimana pas lu dagang pandemi ini? Ya, untuk awal-awal sih ya, awal-awal munculnya pandemi, gue sih sempat terseok-seok juga. Ya, sempat lah gue ikut program pemerintah ya harus tutup PSBB apalah segala macam gitu. Dengan harapan penghidupan gue dicukupi oleh pemerintah. Ternyata begitu itu haram. Ternyata zong. Apa yang lu pikirkan? Tidak dong, tidak dapat apa. Nah, terus tapi warung lu tetap buka selama pandemi itu. Untuk kemarin gue tutup itu ngikutin program pemerintah 3 bulan gue tutup. Itu dari bulan apa? Dari bulan apa ya? Awal-awal pandemi itu kalau nggak salah Maret ya. Maret, April, Mei ya. Ya pokoknya sampai Lebaran lah itu gue tutup. Nah, saking tabungan gue udah habis dan anak gue butuh susu, betul, ibunya butuh make up, padahal gak bisa ke kondangan karena gak ada kondangan pandemi ini. Nah akhirnya gue beranikan diri lah, gue buka lagi warung gue dengan segala peraturan pemerintah, protokol apalah segala macem, harus pakai masker, harus siapin hand sanitizer, harus ada tempat buat cuci tangan. Terus meja juga dimulai dikurangin. Meja dikurang-kurangin, sampai orang gue kurang-kurangin juga. Ya, gue coba ikutin semua program pemerintah yang ada dan so far sih berjalan, walaupun tertatih-tatih berjalan. Tapi ya mau gimana lagi, kebutuhan. Betul. Nah kalau gue pribadi sih ya, yang gue jalanin dagang di pinggir jalan untuk masa pandemi sekarang itu beratnya minta ampun. Beratnya bener-bener kayak Hercules lagi mindahin batu. Waduh, dari sisi apa tuh? Beratnya dari sisi apa aja? Banyak pasti. Untuk awal ya dari sisi customer itu yang paling berasa sih. Dari sisi customer itu banyak orang sekarang yang dirumahkan. Mereka yang biasanya nongkrong sekarang udah mulai mengencangkan ikat pinggang. Iya, karena dompet sudah mulai jadi peci ya. Betul. Ya itulah dari sisi customer udah gitu. Ya lu pada tahu sendiri lah. Sekarang kedai-kedai pinggir jalan, pedagang-pedagang angkringan mulai menjamur udah kayak pano itu. Waduh, susah banget dihentikan. Ya mau gimana sih, ya memang kebutuhan mereka pada dirumahkan, akhirnya kan pada
bikin usaha sendiri. Iya, banyak frozen food, usaha-usaha frozen food gitu, Iya, rumahan tuh tiba-tiba banyak, makin frozen banyak. food. Oh. Makin banyak tuh usaha-usaha rumahan tuh, kayak ada yang bikin bakso rumahan, ada yang bikin seblak rumahan. Betul sampai ada yang bikin bakso serumah. Wah, gede banget. Terus sempet juga inian apa? Rame apa dalgona waktu itu ya? Dalgona. Tuh. Tambah lu kan jualan kopi juga nih. Lu nanggepin dalgona waktu itu gimana tuh? Lu nggak mau jualan dalgona waktu itu? Oh, kalau gue sih anti sama dalgona. Kenapa tuh? Ribet. Ngabisin waktu, coy. Kan kalau punya mixer cepet, Sen. Iya, kalau punya. Iya. Justru seninya di situ, cuy. Pas ngaduk-ngaduk itu pakai tangan kan. Ngocok. Kental. Dalgonanya kental maksudnya. Dalgonanya kental. Ya seharusnya ya kalau gue bicara dari sisi seorang pedagang gitu ya, gue harus ngikutin tren, ngikutin zaman gitu. Apa yang sekarang lagi viral, apa yang sekarang lagi happening, harusnya gue ikutin. Cuman kebetulan ya, gue orangnya arogan ya. Jadi, ada orang arogan tuh, saya arogan. Saya arogan. Jadi untuk masalah dagang saya arogan dan beridealis tinggi. Bukan main. Jadi gue nggak mau ikut-ikutan ya, seperti itulah. Sebisa mungkin apa yang gue jual itu berasal dari ide gue dan tangan gue. Nah, ini yang gue demen dari jadi Husein ini dia punya warung namanya Gerobak Selonjor kan. Wah iya, dari tadi belum dipromosi. Iya, namanya Gerobak Selonjor nih. Nah, gue tuh hampir tiap hari cuy nongkrong di sana. Entah gue pulang kerja nongkrong di sana, nggak ada kerjaan pun nongkrong di sana. Sampai tidur di sana. Kadang sampai pagi. Kejebak banjir di sana pas tahun baru kemarin. Nah, dia tuh yang menurut gue unik adalah coba lu sebutin deh jualan dagangan lu apa aja. Gua jual diri sih. Menarik sekali. Macam laku aja lu jual diri. Basically-nya sih gua kedai kopi. Ya kalau untuk selebihnya lu nalar sendiri aja lah. Tapi yang dia unik tuh menurut gue ya, yang dia unik tuh dia ini punya menu mocktail ya. Mocktail ada. Ada. Macam Blue Ocean, terus ada Magic Purple, apalagi tuh. Ya macam-macam lah pokoknya. Tapi dia ada catatan, dia memang gerobakan mirip sama angkringan, tapi dia tidak jual yang namanya susu jahe. Buat lo sate usus tidak jual ya. Ati ampela tuh nggak jual tuh, sate telur puyuh nggak jual ya. Pokoknya kalau ke tempat gue ngeliat menu, jangan nanyain jahe. Itu sering banget kejadian tuh di mana. Mas, susu jahenya ada Bang? Capek gue jawabnya. Udah ada menunya kok di situ. Ya udah ada menunya padahal. Nah dia tuh cemilannya jualnya tuh brand otak-otak ya. Terus ada tortilla ya. Tortilla ada. Terus ada apa lagi? Sosis ya. Ya next sih gue mau bikin ini apa bayi goreng lo. Lo tuh harus cobain bayi goreng. Bayi apa dulu tuh? Bayi apa dulu nih? Baygon apa gimana sih? Iya, baygon bakar goreng. Nah, lu kapan lagi cuy nemuin warung gerobakan yang jual minuman mocktail ditambah cemilan lu tuh tortilla kayak gitu-gitu? Ada di mana lagi dan harganya terjangkau ya? Kisaran berapa harga lu? Gue sih kisaran di 2,5 miliar kan. Rumah Pondok Indah. Oh, itu harga gua kan? Oh iya benar. Kagak masih dagangan lu, Bro. Dagangan gua. Dagangan lu. Sorry. Bukan dagangan lu. Gua pikir lu mau beli gua. Ya Allah. Human trafficking ntar kenanya kelacak gua. Kalau untuk di warung gua ya jual murah aja lah, sesuai dengan kantong masyarakat sekarang gitu. Gua di angka 5.000 sampai 20.000-an lah. Ya nggak ada malah 20.000-an. Paling mahal berapa paling mahal? Paling mahal 17.000. Tuh, 17.000 lu bisa nyemil dan minum enak. Macam mocktail lu dapat di mana lagi 17.000 cuy? Enggak, mocktail gua murah loh. Mocktail murah kan? Cuma 12.000. 12.000 mocktail tuh. Kos lagi plus gua tambahin gratisan di mocktail gua itu ada sedotan gratis. Sama sendok, tapi nggak boleh dibawa pulang sendok. Kalau sedotannya boleh.
Balik lagi ke topik. Balik lagi ke topik. Sebelum gue lupa nih. Belum lupa ya. Back to topic. Jadi menurut gue sih kalau untuk masa pandemi gini, ya memang kita harus benar-benar kencengin segalanya ya. Gitu, jangan cuma urat yang lu kencengin. Iya. Urat tadi itu. Urat nadi. Urat bakso. Aduh. Jadi benar-benar harus pinter-pinter untuk ngebalancing antara pengeluaran sama pemasukan. Ya, bahkan sekarang gue itu terjun sendiri lagi. Bahkan istri gue sekarang itu ikut bantuin ya? Ikut bantuin saking nggak ada orangnya lagi gue. Kalau dulu padahal lu sempat punya karyawan 2 ya? Total sih ada 3. 3 ya? Wah, itu belum termasuk gua sama istri gua. Nah, jadi 5 tuh. Jadi 5 kalau sama gua sama istri gua. Cuman sekarang ya masa begini, iya. Ya mau nggak mau lah. Tuh. Gua juga kan nggak bisa pakai tenaga orang tapi gua nggak bayar kan. Iya. Nggak bisa juga. Nggak etis juga gitu. Lagian juga kan nih di usaha ini juga kan usaha yang dapatnya harian gitu, bukan dapat bulanan segala macem kan. Betul. Dan nggak nentu pula kan. Betul. Nah kalau menurut gua untuk bertahan sekarang ini ada 2 caranya. Mudah-mudahan sih lebih ya. Ntar gua pikirin lagi cara yang lain. Iya. Putar otak deh. Putar otak. Kalau untuk yang pertama sih kalau yang gua lakuin ya, yang gua lakuin itu awal yang gua lakuin pertama meminimize modal. Apalagi sekarang ini istilah kata lu harus benar-benar bisa ngitung antara barang habis terpakai sama stok lu. Kalau semisalnya stok lu itu masih ada, walaupun itu limit dan menurut orang-orang itu nggak memungkinkan untuk lu jualan pada hari itu, tapi kita sekarang nggak bisa nentuin customer gitu. Jangan sampai lu tambahin barang lu, ternyata customer yang datang nggak sesuai dengan prediksi. Nah itu yang bahaya. Lebih baik lu kehabisan barang ketimbang lu nyetok barang untuk masa pandemi sekarang dan malah nggak habis lagi. Betul. Apalagi mungkin kalau misalnya barang-barang yang nggak basi kayak misalkan pakaian segala macam. Nah kalau di sini kan kasusnya case-nya di sini adalah jualan makanan yang dimana itu bisa basi gitu loh. Betul sekali. Bapak ini sepertinya tahu segalanya. Jangan-jangan ada ini adiknya Kiprana ya. Nah, itulah satu cara gue itu. Gue harus pinter-pinter memanage stok gue gitu. Gue lebih baik kehabisan barang daripada gue harus nyetok barang kalau untuk saat ini. Karena gue harus benar-benar ngepres yang namanya modal gue. Kalau misalnya ya sebelumnya sih emang gue nyetok gitu. Semua pasti bahan baku semua gue stok. Walaupun event ke belakangnya itu nggak sesuai target, tapi tetap nutup. Tapi kalau untuk sekarang ya nggak bisa nutup. Susah sih buat nutup. Karena emang semua lini hancur juga ya. Terdampak semua. Makanya salah satu caranya itu harus pinter-pinter manage stokan lu. Kalau lu udah bisa manage stokan lu, yang kedua lu harus pinter-pinter garap orang. Jangan garap dalam tanda kutip ya. Maksudnya garap dia apa deh makanya deh? Gua harus memperlurus nih, maksudnya garap apa deh? Maksud gue lo harus benar-benar bisa maintain orang untuk balik lagi ke tempat lo. Iya. Apapun caranya, mau lo harus nari bugil. Enggak, itu jangan. Tadi apa tadi ya? Bisikan apa tadi? Itu kayaknya orang di luar. Iya. Sorry nih lagi ada acara di luar mungkin ini juga. Iya. Noise. Hei, berisik gitu. Lanjut. Pokoknya apapun caranya, lu harus bisa guide orang supaya orang itu balik lagi.
entah lu mainin diskon kah, entah lu mainin paket kah, Yes. entah entah apalah gitu, cara lu masing-masing itu untuk agar orang itu mau balik lagi ke tempat lu, walaupun tempat lu sederhana, ya mungkin lebih ke arah kumuh atau gimana lah, yang menurut pandangan sebagian orang itu jorok lah apa segala macam. Tapi kalau di dalamnya lu kasih kenyamanan, keamanan bagi customer lu, gue yakin mereka balik lagi. Dan itu salah satu cara gue untuk maintenance customer gue kasih senyaman mungkin mereka. Dan lo entertain juga ya. Iya sih, kadang-kadang gue suka joget-joget di depan mereka, kadang-kadang gue Kan ada tiang tuh ya, striptease dikit kan ya. betul. Tarik tiang tuh, pole dance. Bahkan kadang-kadang nih orang di pinggir jalan gue tarik ke warung gue itu. Oh, menarik. Gue tarik. Lagi naik motor tuh kan pinggir jalan persis nih, naik motor nih. Hei, sini dia tarik langsung serat. Coba sini, kopi. Iya menarik ya berarti ya. Ya, itulah memang sangat sulit untuk bertahan. Tapi kalau kita mau dan istilahnya ya, kita itu berdagang memang benar-benar menjiwai. Itu gue yakin lu pada bisa bertahan untuk survive di pandemi ini. Soalnya ada beberapa kawan gua, ya 3 atau 4 orang lah, kedainya itu, bahkan kafenya itu tutup Itu kafenya. tutup Kafe bener. gede? Kafe gede. Oh. Benar-benar tutup mereka. Nah, mereka itu ya karena mereka tuh nggak istilah kata, mereka cuma ngasih modal, orang lain yang jalanin, jadi mereka tuh kurang menjiwai untuk bisnisnya mereka. Mereka cuma istilah kata ya sampingan tapi buang-buang duit. Oh. Jadi ya kasihan sih mereka. Ada juga beberapa yang memang terjun langsung dan ya jadi ladangnya untuk mereka cari nafkah, tapi ya terdampak juga sama pandemi ini. Iya, tidak memungkinkan untuk usaha-usaha yang sudah besar malah anjlok juga ya. Betul. Sebenarnya mau usaha besar kecil tergantung kita yang jalaninya ya. Kita gimana? Berisik banget nih sebelah. Sorry ya bentar. Ya balik lagi. Jadi mau usaha besar atau kecil kayak jadi tergantung kita cara memanage-nya ya. Kalaupun usaha memang sudah besar tapi kita nggak bisa memanage-nya ketika ada pandemi ini, ya pasti bakal hancur-hancur juga gitu. Betul, gue setuju dengan Bapak satu. Waduh, Bapak satu. Saya sebenarnya kayak Sohib pun nih Husein nih, dia biarpun usahanya bisa dibilang kafe sederhana lah, pinggir jalan cuma modal gerobak gitu, tapi dia bisa survive karena menurut gue emang manajemennya dia bagus kalau menurut gue ya. Oh, bukan orangnya? Hah? Bukan orangnya? Enggak, orangnya enggak. Oh, berarti manajemen gue. Manajemen yang bagus, orangnya enggak. Sama gerobaknya bagus sih gerobaknya. Jadi gimana ya? Jangan sama sekarang gini deh. Ini kan pandemi lagi susah juga nih, karena pada pandemi susah. Kayak lu pasti ada juga kan yang dipecat atau yang dikurangi gajinya. Pokoknya kalau saran gue sih jangan gengsi deh untuk melakukan sesuatu untuk mengisi kehidupan lu deh, untuk buat nambah-nambahin duit lu, buat nyambung hidup lu lah intinya. Jadi lanjutin aja kalau mau bangun usaha asal manajemennya bener ya Pak Husein. Betul Bapak, betul sekali. Saya setuju Bapak. Yang penting ya itu tadi, lu harus mempersiapkan manajemen lu. Kalau misalnya lu usaha cuma modal nekat, itu agak sulit untuk saat ini. Untuk masa-masa pandemi seperti ini, modal nekat itu agak susah. Kalau lu nggak bener-bener manage semuanya. Mungkin bisa berjalan, tapi kemungkinan tidak bertahan lama. Betul, dan pasti tertatih-tatih. Iya. Sebenarnya mau itu manajemen bagus apa enggak, pasti awalnya emang tertatih-tatih dulu sih. Cuman tinggal balik lagi itu tingkat keberhasilan manajemen lu tuh
bakal naik ketika lu berhasil melewati saat-saat tertatih itu. Betul. Jadi lu bangkit dari tertatih lu dan lu bisa ngadepin itu. Nah, itu menurut gua udah keberhasilan sih kalau menurut gua. Udah bisa long last lah usaha lu gitu. Amin. Mungkin ada pesan-pesan lagi, Bang Husen? Gue pesen nasi uduk. Saya nasi kebuli sama kapau. Ada pesan-pesan lagi gak kira-kira buat ini? Ini kan kita ngebahas lu orang yang udah pada dagang ya, yang udah pada dagang. Dan mungkin udah dagang tapi mau survive ya. Ya pesan gue sih cuma satu, jalanin aja sekarang ini. Mau lu istilah kata untung cuman sedikit atau bahkan even sehari 2 hari lu merugi gitu, lu jalanin aja sambil lu coba untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Lu pelajarin dulu, soalnya masa pandemi ini beda sama masa-masa kita yang lalu-lalu gitu. Jadi kita harus beradaptasi sama masa pandemi ini. Ya kalau untuk coronanya sendiri, ya udah corona. Pusing juga kok. Pusing ya. Corona. Iya, ini tempat lu ada di mana? Gerobak selonjor ada di mana? Gerobak selonjor itu ada di sana. Ya, ya sananya di mana? Aduh, gua nggak tahu lagi jalan apa itu. Jalan di Impres Raya ya, Ciledug ya. Pokoknya daerah Ciledug deh. Patokannya ya, kalau tempat gue itu patokannya Impres Raya sesudah Impres Raya. Patokannya FF Group. FF Group Ciledug ya. FF Group Ciledug. Nah, biasanya tuh bukanya kapan aja tuh? Biasanya gue buka di hari Senin sampai Minggu. Untuk jamnya itu gua di habis maghrib kan? Habis maghrib ya. Itu kalau nggak hujan tuh. Betul. Biasanya tuh kalau hujan tutup biasanya. Karena ini outdoor kan tempatnya kan. Jadi agak susah buat tempat hujan tuh susah kalau hujan. Makanya, karena lu harus ada masak segala macem. Betul, kan? Brother lu yang punya ilmu pawang hujan, mampir-mampir. Tolonglah. Ini udah mau tahun baru nih. Biasanya hujan kenceng-kencengan, musim hujan udah masuk. Ya, tolonglah. Tolong nih. Tolonglah, bantulah. Ya kalau dari gue sih gitu aja sih. Kalau untuk lo orang yang masih survive sekarang, lu jalanin terus. Jangan goyang, jangan goyang, tetap jalan, tetap senyumin aja pandemi ini mah. Ya insya Allah cepet kelar lah ya. Apanya? Itu pandemi itu. Ya pokoknya insya Allah semua itu pasti ada jalannya. Amin. Jangan pernah nyerah, yang penting. Oke, dari gue itu aja. Oke, terima kasih Husen. Ya, nih sekian dulu nih. Nah, jangan lupa nih, ini bakal tayang juga di YouTube dan Spotify. Nanti bakal gue upload di sana. Gue nggak bisa nentuin juga sih waktu nguploadnya kapan, karena ya suka-suka gue, karena gue pengen bikin konten ini ya karena gue mau aja, bukan karena inian ya, namanya juga coba-coba doang ya kan. Oke, sekian dulu dari Coba Podcast. Yuhu. Coba Podcast.